Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafa'a Nabila dari S1 Pendidikan Fisika tahun 2019, offering AB, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang osilasi terpaksa bagian 2. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh Dani Firmansyah, dan bagian yang ketiga akan dijelaskan oleh Tegar Pribadi. Untuk yang pertama, perilaku kecepatan V dalam besaran dan fase versus frekuensi gaya penggerak omega. The velocity amplitude atau perubahan maksimum pada kecepatan adalah seperti persamaan berikut, yang berasal dari nilai V sama dengan F0 per Zm cos omega T min V, dengan Zm sama dengan impedansi saat cos omega T min V maksimum, sehingga besar kecepatan akan bervariasi dengan frekuensi karena Zm bergantung pada frekuensi. Berikut adalah grafik dari kecepatan osilasi paksa versus frekuensi penggerak dengan kecepatan maksimum Vmax sama dengan F0 per R pada omega 0 kuadrat sama dengan S per M. Nah, pada saat kecepatan maksimum itu, omega 0 bisa dikatakan sebagai frekuensi dari kecepatan resonansi, dengan catatan tan V sama dengan 0 pada omega 0. Lalu, pada saat frekuensi rendah, keadaan min S per M adalah keadaan terbesar dalam Zm, dan impedansi dikendalikan oleh kekakuan. Pada frekuensi tinggi, omega M adalah keadaan yang dominan, dan impedansi adalah kontrol massa. Pada frekuensi omega 0, di mana omega 0 M sama dengan S per omega 0, impedansi memiliki nilai minimum Zm sama dengan R dan merupakan besaran reaktansi 0. Variasi besarnya frekuensi penggerak omega seperti pada gambar, ketinggian dan ketajaman puncak pada resonansi bergantung pada R, yang merupakan satu-satunya keadaan efektif Zm pada saat omega 0. Diekspresikan menjadi V sama dengan F0 per Zm cos omega T min V, di mana tan V sama dengan omega M min S per omega dibagi dengan R. Nah, saat omega M lebih besar dari S per omega, V positif. Pada frekuensi rendah, kecepatan akan memperlambat gaya. Pada omega M kurang dari S per omega, V negatif. Pada frekuensi tinggi, kecepatan akan mempercepat gaya. Dan pada saat frekuensi omega 0M sama dengan S per omega 0 dan V sama dengan 0, kecepatan dan gaya dalam fase. Nah, seperti pada gambar yang di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan variasi dari sudut fase V versus frekuensi penggerak, di mana V adalah sudut fase antara kecepatan gaya osilasi dan gaya penggerak. V sama dengan 0 saat kecepatan resonansi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku dari perpindahan versus frekuensi gaya penggerak omega. Fase perpindahan X sama dengan F0 per omega Zm sin omega T min V. Pada frekuensi yang sangat rendah, V sama dengan min pi per 2 radian, dan kecepatan mempercepat gaya dengan F0 per M sama dengan persamaan berikut. Pada frekuensi tinggi, perpindahan memperlambat gaya oleh pi radian di luar fase. Nah, pada gambar ini adalah variasi dari total sudut fase antara perpindahan dan gaya penggerak versus frekuensi penggerak omega. Amplitudo dari perpindahan X sama dengan F0 per omega Zm. Pada frekuensi rendah, X dapat dikatakan F0 per S. Pada frekuensi tinggi, X dapat disamakan dengan F0 per omega kuadrat M. Dan pada frekuensi yang sangat tinggi, amplitudo perpindahan mendekati 0 karena kontrol massa atau inersia. Kecepatan resonansi terjadi pada omega 0 kuadrat sama dengan S per M, di mana penyebut Zm dari kecepatan amplitudo itu minimum. Tetapi, perpindahan resonansi akan terjadi karena X sama dengan F0 per omega Zm pada saat 2 omega R kuadrat ditambah 4 omega M dikalikan dengan omega kuadrat M min S sama dengan 0, atau omega kuadrat sama dengan omega 0 min R kuadrat dibagi dengan 2M kuadrat. Jadi, perpindahan resonansi terjadi pada saat frekuensi kurang dari omega 0
atau frekuensi dari kecepatan resonansi tersebut. Untuk konstanta redaman kecil r atau massa besar m, untuk semua partikel terjadi pada frekuensi omega 0. Perpindahan maksimum sebagai Xmax sama dengan F0 per omega aksen R, di mana omega aksen sama dengan akar dari omega 0 kuadrat dikurang R kuadrat dibagi 4M kuadrat. Karena X maksimum sama dengan F0 dibagi omega aksen R pada resonansi, amplitudo resonansi tetap rendah dengan meningkatkan R dan variasi X dengan omega untuk nilai yang berbeda. Menjaga amplitudo resonansi tetap rendah adalah prinsip dari isolasi getaran. Yang ketiga adalah permasalahan pada insulasi getaran. Insulator akan beroperasi pada ujung spektrum frekuensi yang dikontrol massa dan frekuensi dirancang lebih rendah. Fungsi dari insulator ini adalah meminimalkan Y sama dengan A. Dengan gerak sebagai berikut. Nah, jika Y min X sama dengan X besar, maka dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut sehingga menghasilkan F0 cos omega T, di mana F0 sama dengan M A omega kuadrat. Jadi, Y sama dengan F0 per omega Zm sin omega T min V plus A cos omega T. Y adalah superposisi dari dua komponen harmonik dengan perbedaan fasa konstan yang dapat ditunjukkan dengan Y maksimum per A sama dengan akar R kuadrat plus S kuadrat per omega kuadrat dibagi dengan Zm, di mana Zm kuadrat sama dengan seperti persamaan berikut, dengan catatan Y max per A lebih dari 1 jika omega kuadrat kurang dari 2S per M. Selanjutnya adalah signifikasi dua komponen kurva perpindahan. Tiap kurva tunggal pada gambar 3.7 tadi adalah superposisi dari komponen dua kurva A dan B seperti pada gambar ini. Untuk perpindahan X dapat ditulis menjadi X sama dengan F0 per omega Zm sin omega T min V sama dengan F0 per omega Zm sin omega T cos V min cos omega T sin V. Karena cos V sama dengan R per Zm dan sin V sama dengan Xm per Zm, maka didapati X sama dengan seperti persamaan berikut. Lalu, kurva tipikal dari gambar 3.7 ini diselesaikan menjadi komponen antifase kurva A dan komponen 90 derajat keluar fase kurva B. Pada kurva B, merepresentasikan pecahan resistif dari impedansi dan kurva A fraksi reaktif. Kurva B berhubungan dengan absorpsi dan kurva A untuk dispersi anomali dari medium gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi resonansi atom atau molekul sama dengan frekuensi gelombang. Komponen cos omega T dengan tanda negatif antifase terhadap gaya penggerak F0 cos omega T. Nah, amplitudo kurva A adalah seperti persamaan berikut, di mana omega 0 kuadrat sama dengan S per M dan omega 0 adalah frekuensi dari kecepatan resonansi. Untuk komponen sin omega T memperlambat gaya F0 cos omega T dari 90 derajat. Amplitudo kurva B adalah seperti persamaan berikut. Nah, pada omega 0, kurva A adalah 0 dan kurva B mendekati maksimum. Tetapi, kombinasi tersebut memberikan nilai omega pada omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurangi R kuadrat per 2M kuadrat. Nah, kurva B menunjukkan fraksi disipasi atau serap impedansi R kuadrat per akar R kuadrat ditambah XM kuadrat. Dan kurva A menunjukkan fraksi penyimpangan energi XM per akar R kuadrat ditambah XM kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.